Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai materi Wali Songo dan juga jaringan ulama Nusantara. Yang saya hormati Pak Bahrudin selaku dosen akhlak dan etika serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Putri Humairo dengan NPM 2024 14500 297. Dan saya Muhammad Fajri dengan NPM 2024 145 00 296. Latar belakang sejarah pertumbuhan jaringan antara para penuntut ilmu dari Nusantara dengan banyak ulama Timur Tengah, khususnya Haramain, melibatkan proses-proses historis yang amat kompleks. Sejauh menyangkut kedatangan Islam di Nusantara, terdapat diskusi dari perdebatan panjang di antara para ahli mengenai 3 masalah pokok: tempat asal kedatangannya, para pembawanya, dan juga waktu kedatangannya. Wali Songo merupakan sekumpulan tokoh penyebar Islam pada perempatan akhir abad ke-15 hingga paruh abad ke-16. Adalah tonggak terpenting dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa dan juga Nusantara. Maka dari itu, era modern ini perlu kesadaran akan makna pentingnya keberadaan juga pengetahuan tentang Wali Songo dan jaringan ulama Nusantara dalam sejarah dakwah Islam di Nusantara, yang sisa-sisa jejaknya masih sangat terlihat jelas sampai saat ini. Jaringan ulama di Nusantara. Hubungan antara kaum muslim di kawasan Melayu Indonesia dan Timur Tengah telah terjadi sejak masa-masa awal Islam. Sumber dinamika penyebaran pembaruan Islam ke wilayah Indonesia pada abad ke-17 dan 18. Para ulama Melayu Indonesia yang Jawi terlibat dalam jaringan ulama kosmopolitan yang menuntut ilmu di Timur Tengah, khususnya berpusat di Mekah dan Madinah. Sebagian besar mereka kembali ke Nusantara. Jaringan ulama itu sendiri mencakup hubungan-hubungan yang rumit di antara para ulama dari berbagai dunia muslim. Karena kedudukannya yang utama dalam Islam, Makkah dan Madinah semakin banyak menarik minat para ulama sejak abad ke-15. Selanjutnya, 3 teori penyebaran ulama di Nusantara. Yang pertama itu ada teori Arab, di mana teori ini menyatakan bahwa Islam dibawa dan disebarkan ke Nusantara langsung dari Arab. Hal ini terjadi pada abad ke-7 atau 8 Masehi, di mana saat itu Kerajaan Sriwijaya mengembangkan kekuasaannya. Lalu kedua ada teori Cina. Dalam teori ini menjelaskan bahwa etnis Cina Muslim itu sangat berperan dalam proses penyebaran agama Islam di Nusantara. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada teori Arab, hubungan Arab Muslim dan Cina sudah terjalin pada abad pertama Hijriyah, dengan Islam datang dari arah barat ke Nusantara dan ke Cina bebarengan dalam satu jalur perdagangan. Lalu yang ketiga ada teori India, di mana teori ini disebut 5 tempat asal Islam di India, yaitu yang pertama di Gujarat, Kambai, Malabar, Coromandel, dan Bengal. Teori ini menjelaskan bahwa Islam berasal dari Gujarat terbukti mempunyai kelemahan-kelemahan. Hal ini dibuktikan oleh J.E. Morrison, di mana dengan argumennya yaitu meskipun batu-batu nisan yang ditemukan di tempat-tempat tertentu di Nusantara itu bisa jadi berasal dari Gujarat atau Bengal, seperti yang dikatakan Fatimi. Itu tidak lantas berarti Islam juga didatangkan dari sana. Wali Songo. Wali Songo adalah sekumpulan tokoh penyebar Islam pada perempat akhir abad ke-15 hingga paruh kedua abad ke-16. Mereka adalah tonggak terpenting dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa dan Nusantara. Dikatakan tonggak terpenting sejarah penyebaran Islam karena kedatangan saudagar-saudagar Muslim sejak tahun 674 Masehi itu ternyata tidak serta-merta diikuti oleh penyebaran agama Islam, sampai kemunculan para penyebar Islam di Jawa yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Selanjutnya Wali Songo dan juga metode penyebarannya.
Yang pertama ada Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Beliau melakukan dakwanya dengan strategi dakwanya yang pertama itu melalui pertanian. Beberapa catatan menyebutkan bahwa Sunan Gresik mengajarkan cara bertani bagi masyarakat. Yang kedua melalui pengobatan. Dengan kemampuan yang dimilikinya, ia banyak memberikan pertolongan kepada masyarakat yang sedang ditimpa suatu penyakit. Yang ketiga ada melawan penindasan. Nah, cara ini dilakukan antara lain dengan menolong dan membantu kaum fakir miskin, di mana ajaran ini merupakan salah satu ajaran inti dalam Islam. Yang kedua, Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Gaya berdakwanya cenderung bersikap hati-hati dalam menyikapi adat dan tradisi. Kenapa? Karena salah satu materi utamanya yaitu tentang kalimat basmalah, syahadat, dan juga makna tauhid. Yang ketiga ada Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Metode dakwah yang beliau lakukan adalah mendekati masyarakat melalui permainan kesenian alat musik yang bernama bonang. Sunan Bonang juga menyisipinya dengan pesan-pesan yang mengajak masyarakat untuk memeluk Islam. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Suluk Wujil yang menceritakan seorang tokoh terpelajar Majapahit yang kemudian menjadi penganut Islam yang taat. Keempat, Raden Kasim atau Sunan Derajat. Ia berdakwah memanfaatkan kesenian sebagai sarana untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Yang kelima ada Muhammad Ainul Yakin atau Sunan Giri. Ia memanfaatkan jalur perdagangan dan jalur pendidikan sebagai sarana penyebaran Islam. Para peneliti menyimpulkan bahwa Sunan Giri juga seorang penguasa politik di zamannya. Yang keenam ada Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus. Ia berdakwah melalui pendidikan dengan menguasai berbagai macam disiplin ilmu, seperti ilmu fikih, ushul fikih, tauhid, hadis, dan juga tafsir. Selanjutnya ada Raden Sahid atau Sunan Kalijaga, di mana beliau menggunakan strategi budaya yang adaptif dan eklektik terhadap berbagai kebudayaan lokal dengan cara memanfaatkan dan memodifikasi seni pewayangan untuk menyebarkan agama Islam. Lalu yang kedelapan ada Raden Umar Syahid atau Sunan Muria. Dalam berdakwanya, beliau lebih senang berdakwah di desa-desa terpencil dan ia disebut berdakwah dengan cara tapungili, yaitu menghanyutkan diri di tengah-tengah masyarakat yang hidup di daerah-daerah terpencil untuk menyebarkan agama Islam secara luas. Beliau juga salah satu peninggalannya adalah beberapa tembang seperti tembang Sinom dan juga Kinanti. Lalu yang kesembilan yaitu ada Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, di mana beliau menggabungkan strategi dakwanya itu dengan peran politik dan perjuangan melawan penjajah. Peran jaringan ulama dalam Islamisasi Nusantara. Beberapa peran utama jaringan ulama dalam Islamisasi Nusantara meliputi A. Sebagai pendidik, yakni mendirikan pesantren dan madrasah sebagai pusat pembelajaran Islam. B. Sebagai pemersatu budaya dan agama, yakni menyesuaikan ajaran Islam dengan budaya lokal tanpa menghilangkan nilai-nilai Islam. C. Sebagai tokoh politik dan sosial. Beberapa ulama juga berperan sebagai pemimpin masyarakat dan penasihat kerajaan. Lalu ada kesimpulan di mana penyebaran Islam di Nusantara itu terjadi melalui jalur perdagangan, pendidikan, dan dakwah ulama yang menjalin hubungan erat dengan Timur Tengah. Yang kedua ada Wali Songo, di mana Wali Songo itu memainkan peran utama dalam Islamisasi Jawa menggunakan metode dakwah yang menyesuaikan dengan budaya lokal. Terus yang ketiga
jaringan ulama yang terhubung dengan Mekah dan Madinah itu membantu menyebarkan pemikiran Islam dan membentuk tradisi pesantren. Lalu ada keberhasilan dakwah. Ini nggak kayak Saran. Yang pertama, ada pelestarian metode dakwah. Pendekatan dakwah Wali Songo yang mengedepankan budaya lokal harus terus dipertahankan dan dikembangkan dalam konteks modern. Kedua, ada pemanfaatan teknologi. Artinya, metode dakwah dapat dikembangkan melalui media digital seperti video edukasi, media sosial, dan platform daring untuk menjangkau generasi muda. Yang ketiga, ada pendidikan Islam yang kontekstual. Artinya kurikulum pendidikan Islam perlu lebih menekankan sejarah jaringan ulama dan Wali Songo agar generasi muda memahami pentingnya kearifan lokal dalam penyebaran Islam. Berikut merupakan buku dan jurnal yang kami ambil sebagai referensi dalam pembuatan makalah ini. Yang pertama ada Atlas Wali Songo yang dibuat oleh Agus Sunyoto. Yang kedua ada buku Sejarah Islam di Jawa yang dibuat oleh Kamil Hamid Baidawi. Yang ketiga ada buku Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad ke-17 dan 18 yang dibuat oleh Profesor Azumardi. Selain itu ada 3 jurnal yang kami ambil. Yang pertama ada jurnal yang berjudul Sejarah Islam di Nusantara yang dibuat oleh A. Syafrizal. Yang kedua ada jurnal yang berjudul Karakteristik Jaringan Ulama Nusantara menurut Pemikiran Azumardi Azra yang dibuat oleh N. Muhammad. Yang ketiga, ada jurnal yang berjudul Kedatangan dan Perkembangan Islam di Indonesia yang dibuat oleh Rahman Ningsih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.